Suasananya hening, sepi, mamring. Sudah tidak hujan karena hujannya datang di sore hari. Kemudian entah sampai jam berapa masuk malam saya ketiduran. Dan sekarang jam berapa ini ya? Oh, jam 3 pas. Jam 3 dini hari. Tanggal 14 Desember 2024, hari Sabtu. Puji Tuhan, sudah mulai terdengar ayam berkokok, guys. Di jam-jam segini ada yang terbangun, ya, entah karena apapun. Dan untuk menjelang hari ini sudah hari baru ya. Mudah-mudahan apa yang kita alami di hari kemarin sudah kita kita serahkan kepada Tuhan. Segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, berserah kepada Tuhan, diserahkan segala perkara kepada Tuhan, dilepaskan dari segala khawatiran, dan yakin penuh bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang memelihara kita. Banyak yang bilang serahkan ke jalur langit, ya, nanti jalur langit yang berbicara. Guys, blessed to see you again. Senang sekali bisa berbagi sedikit tentang pengalaman spiritual dan wawasan kepada kalian semuanya. Sebelum saya benar-benar mengenal Kristus, benar-benar hidup manunggal dengan Kristus, dalam mengenal hidup dalam agama yang mayoritas, agama yang terdahulu, itu syarat atau penuh dekat dengan keyakinan-keyakinan mistik, ya, yang terhubung dengan yang berkaitan dengan dunia roh. Tetapi kita tidak bisa waktu itu tidak tahu, orang kebanyakan tidak tahu, memang mereka kebanyakan tidak tahu bahwa alam roh itu, yang mereka tahu adalah yang berhubungan dengan ya roh-roh, penampakan roh-roh, penampakan hantu, penampakan katanya orang mati, penampakan hal-hal gaib lainnya. Dan mereka pasti tidak terarah kepada gaib sesungguhnya. Gaib yang benar itu sesungguhnya apa, alam yang seperti apa, sehingga banyak terjadi kesesatan dalam berpikir, dalam artian menuju ke arah yang salah, ya, jalan yang salah, mempercayai kekuatan-kekuatan dari alam roh yang mereka ketahui, yang mereka merasa mengalami pengalaman spiritual, bertemu raja-raja yang telah meninggal, bertemu dengan tokoh-tokoh yang telah meninggal, kemudian berusaha untuk mendapatkan benda-benda yang asalnya memang gaib lalu bisa diwujudkan. Itu saya sudah terbiasa lihat itu, guys, sejak kecil, ya. Kemudian saya menjadi orang Kristen, masih juga berproses, guys, karena iman saya fokusnya kepada Yesus Kristus, kan. Sejak semula saya mencari guru sejati, kemudian saya menemukan Yesus Kristus. Karena iman saya fokus pada Kristus, saya menjadi Kristen itu. Ini ada cerita khusus nih, guys, singkat cerita, karena saya akan fokus membicarakan tentang jalur langit ini, ya. Saya tidak mendapatkan pengajaran yang benar di dalam kehidupan Kristen ini. Puji Tuhan, tapi iman saya Yesus Kristus fokusnya. Jadi apapun yang terjadi dengan saya tidak mau terputus relasi dengan Yesus Kristus, ya. Lalu sekarang puji Tuhan kan memang saya sudah ada dalam
Gereja Ortodoks Timur, khususnya Gereja Ortodoks Indonesia yang diajar dan dipimpin oleh Romo Daniel Biantoro, puji Tuhan. Itu pun juga cara Tuhan saya untuk mengajar saya melalui pengajaran-pengajaran iman Gereja Ortodoks Timur yang memberikan pengajaran yang begitu kaya, yang sesungguhnya memang tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya karena tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya yang harus dipelajari oleh banyak orang selama tinggal di dunia ini. Karena untuk apa? Untuk bisa mengetahui kehidupan roh yang sesungguhnya itu sebenarnya memang di dalam Kristus. Makanya sampai selama ini kan banyak orang-orang yang masih aja gitu kan, masih senang sekali, bangga sekali mengenal dunia roh, dalam artian ini mengenal dunia-dunia gaib yang sebenarnya ini ya saya lebih tahunya karena memang dalam pengajaran di iman Kristen bahwa sesungguhnya dunia roh itu kan cuma dibedakan dua saja ya, yaitu ranah dari karena Allah ini, Tuhan Sang Pencipta ini adalah gaib ya, yaitu roh, hakikatnya tidak bisa terlihat, tidak bisa didekati dan tidak bisa dipahami. Nah, tetapi banyak manusia yang masih disibukkan untuk masuk dunia roh untuk mengetahui kehidupan roh kegelapan, bukan kehidupan yang ada di dalam bukan kehidupan yang ada dalam wilayah kekuasaannya, wilayah wilayah kekudusannya Allah Sang Pencipta ya, tetapi masuk di dalam dunia roh kegelapan sesungguhnya ya, karena mereka termanipulasi dengan apa yang mereka lihat disebut penampakan, terus apa yang ada dunia lain yang lebih mempesona mereka ya, sehingga karena itu memang cara iblis ya untuk memanipulasi manusia di dunia ini, sehingga mereka kagum, kemudian mereka memiliki rasa ingin tahu lebih lagi, kemudian untuk hidup luar biasa dalam kemegahan itu, sehingga karena mereka tidak tahu, sesungguhnya mereka tidak tahu ya, mereka tidak tahu bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya itu di dalam roh Allah ya. Makanya ada orang yang bilang kalau punya masalah apa, wah serahkan ke jalur langit saja. Nah ingat saudara, jalur langit ini ada dua loh ya. Nah jalur langit yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus, saudara ya. Seperti yang yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Inilah jalur langit yang sesungguhnya. Coba saya bacakan lagi ya saudara, bagi yang belum tahu. Yohanes, ini Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, yaitu mengenal Yesus Kristus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Bapa di sini adalah Allah Sang Pencipta. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi ini perkataan Yesus kepada Thomas ya, yang masih belum masih memiliki keraguan. Jadi untuk percaya kepada Kristus ya, ini ada percakapan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah ini kata Yesus juga di pasal 14 ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, jalur langit yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus ya. Karena hanya percaya, mengenal, hidup di dalam Yesus Kristus, kita akan mengenal jalur langit yang sesungguhnya itu, sehingga kita tidak akan mengalami kesesatan untuk dibawa ke jalur langit yang adalah wilayah kekuasaannya iblis dalam kerajaan kegelapan. Karena iblislah raja segala kemegahan yang ada di dunia ini, manipulasi iblis kepada anak-anak manusia. Sehingga banyak manusia yang
terkesima dengan segala perbuatan si iblis ini, dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh iblis ini, yang dijanjikan oleh iblis ini. Sedangkan jalur langit yang ada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan si iblis ini, itu adalah sebenarnya misinya untuk membinasakan anak-anak manusia dalam kekekalan. Binasa kekekalan artinya ya binasa, mereka tidak akan mengalami kehidupan yang kedua lagi ketika mereka mati. Sedangkan jalur langit yang melalui Yesus Kristus adalah jalur langit yang membawa manusia pada kehidupan yang kekal, kembali kepada Allah, berdamai kepada Allah selama di dunia ini. Dan karena semua orang akan mengalami kematian, dan jalur langit di dalam Yesus Kristus ini, melalui Yesus Kristus ini, akan memberikan kehidupan yang kekal. Ya, memberikan kehidupan yang kekal artinya kita akan memiliki kehidupan yang kedua, tidak binasa. Nah, jadi dalam hidup ini memang kita perlu pengajaran yang benar. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran. Ya. Jadi setan dan iblis ini ya, mereka tidak takut agama, guys. Ya, mereka tidak takut agama. Itu mengapa kok waktu mereka itu mendatangi orang-orang yang sedang ibadah, diganggu. Ya, itu memang kerjaan mereka. Mereka datang ke tempat-tempat ibadah, ada sedang ibadah, orang-orang di rumah didatangi, selevel orang alim, ulama, pendeta, itu pun juga semuanya diganggu, ya, dengan segala cara, dengan segala bentuk metode-metode dari iblis, dari mulai yang paling halus, ya, yang bisa menyentuh hati manusia. Karena mereka kan memang nature-nya, mereka ini kan memang pergerakannya ini kan tidak diketahui oleh manusia, ya. Nah, kalau manusia tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak hidup bersama Yesus Kristus, manunggal, melakukan kehendak Bapa, ya meleng sedikit aja, ini bisa jatuh ya, dalam kesulitan yang disebabkan oleh dosa, ya. Jadi halus pisan gitu ya kerjaan-kerjaan si iblis ini ya di dalam kalau di jalur langit yang adalah jalur langit yang dalam kekuasaan wilayah kerajaan atau pemerintahan si iblis. Hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Pribadi Yesus Kristus inilah yang bisa membawa kita ke jalur langit yang kudus, ke jalur langit yang sesungguhnya, yang menjanjikan kehidupan kekal, yang menjaga, memelihara manusia di bumi ini dalam pemeliharaan yang benar, ya, dalam kemakmuran yang benar, kesejahteraan yang benar, bukan jalan pintas, jalur langit yang melalui cara-cara di luar kehendak Tuhan. Makanya begitu banyak kan peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh memang keinginan manusia itu sendiri, karena memang ketidaktahuannya. Jika sekarang diberitakan, dikabarkan bahwa Yesus Kristus memang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, itu bukan cuma kata-kata, itu bukan cuma ayat emas, saudara. Jadi ada kandungan yang lebih dalam ayat ini, karena Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengenal Allah yang sebenarnya, tidak bisa mengenal Allah, hakikat Allah, tidak bisa manunggal dengan hakikat Allah manusia-manusia ini tanpa melalui Yesus Kristus. Nah, ini memang harus saya sampaikan, saudara. Jadi karena masih banyak yang melakukan ingin mencari di luar kehidupan di dunia ini, tetapi memasuki wilayah yang salah, wilayah yang akan membuat mereka binasa. Jadi mumpung masih kita diberikan nafas kehidupan, dan sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, artinya kiamat, saudara.
Berita tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus ini adalah memang berita kabar sukacita untuk semua umat manusia. Semua umat manusia. Bahwa inilah jalur di dalam Yesus Kristus, inilah jalur langit yang sesungguhnya. Kiranya Anda semua akan mendapat lawatan dari Yesus Kristus, mendapat perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus yang akan mengaktifkan hati nurani saudara dan saya, lebih mengaktifkan hati nurani untuk bisa terkoneksi, untuk bisa benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus yang sebenarnya dalam gereja yang mengajarkan yang kebenaran ini.